Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi semuanya. Pagi Guru. Baik, perkenalkan, nama Ibu Gina Chandra. Jadi di sini Ibu mau kalian perkenalkan diri dulu masing-masing. Mulai dari Perkenalkan, nama saya Maulina Syara. Saya tinggal di UTKD. Perkenalkan, nama saya Fatina Trideyo, saya tinggal di Lampung. Perkenalkan, nama saya Esa Emafila, saya tinggal di Aceh. Perkenalkan, nama saya Ashima, saya tinggal di Lampung. Perkenalkan, nama saya Fitria Meyani. Saya tinggal di Kumpul. Perkenalkan, nama saya Pipin Paragiba, saya tinggal di Kumpul. Perkenalkan, saya tinggal di Diana, saya tinggal di Kumpul. Perkenalkan, nama saya Amara Nabila, saya tinggal di Jakarta. Baik, sebelumnya di sini Ibu nggak sendiri, Ibu bersama teman-teman Ibu, ada Ibu Angelina dan juga Ibu Feby Indian. Jadi di sini kami akan melakukan bimbingan klasikal, di mana di sini kita akan melakukan konseling dasar, dan di sini kita akan membahas materi tentang disiplin diri. Jadi di sini sebelumnya Ibu mau nanya dulu nih, di sini ada nggak yang mungkin main aplikasi TikTok gitu? Nah, Ibu mau nanya nih, di sini kalian main aplikasi TikTok sehari itu bisa berapa jam? 5 jam, 30 menit. Ada nggak yang sampai main aplikasi TikTok mungkin sampai pagi? Enggak. Ada. Nah, jadi nanti di sini dalam materi disiplin diri kalian bisa mengatur waktu kalian sendiri, kayak lebih memanajemen waktu kalian sendiri, dan di sini kalian pertamanya kita di sini bisa mengetahui apa itu disiplin diri dan tujuan dari disiplin diri, dan di sini nanti kalian bisa belajar tentang apa itu disiplin diri dan bagaimana cara untuk mendisiplinkan diri dan tujuan dari disiplin diri. Jadi ada banyak nanti tahap-tahapan atau cara untuk mencapai disiplin diri. Jadi sebelumnya kita baca doa dulu. Semoga kegiatan kita hari ini dilancarkan. Berdoa, kita mulai. Baik, doa selesai. Halo semua, selamat pagi. Pagi, Bu. Gimana kabarnya, sehat? Sehat. Belum makan belum? Belum. Oh, ada yang udah, ada yang belum. Nah, yang belum sih makan ya. Ih. Udah siap belum nih dengerin materi yang akan Ibu paparin? Siap, Bu. Siap. Sebelumnya udah tahu belum nama Ibu siapa? Belum. Nama Ibu Haja Gita Ramayani, tapi kalian bisa panggil Ibu Vivi aja. Oh, itu urusan lain. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian dari disiplin diri. Sebelumnya kalian tahu nggak apa itu disiplin diri? Disiplin diri itu berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia berarti tata tertib, ketaatan pada peraturan,
Disiplin ini berkaitan dengan ketaatan atau kepatuhan kita pada tata tertib yang berlaku di rumah, di sekolah, ataupun di masyarakat. Disiplin terdiri dari melatih diri melakukan segala sesuatu dengan tertib dan teratur secara berkesinambungan untuk meraih impian dan tujuan yang ingin dicapai dalam hidup. Nah, selanjutnya ada tujuan penanaman disiplin diri. Yang pertama itu tujuan jangka pendek dari penanaman disiplin adalah untuk membuat seseorang terlatih dan terkontrol. Maksudnya tuh kayak kita dengan kita disiplin diri itu kita lebih terlatih kayak kita melakukan apapun itu lebih terlatih dan terkontrol. Selanjutnya tujuan jangka panjang dari penanaman disiplin diri adalah pembentukan pribadi yang memiliki pengendalian diri dan pengarahan diri. Misalnya itu, anak tidak merokok karena dapat merusak kesehatan, mampu mengendalikan emosi pada hakikatnya. Pada hakikatnya, pendidikan disiplin merupakan salah satu bimbingan yang bertujuan untuk meningkatkan moral dan mental individu. Selanjutnya ada makna disiplin diri. Yang pertama, sanggup menggerakkan dan mengatur diri, yaitu berarti remaja yang disiplin dirinya sanggup berarti remaja yang mengatur dirinya sendiri tanpa diminta ataupun disuruh. Itu contohnya kayak kita tuh melakukan sesuatu tanpa disuruh, kita memang mau dari diri kita sendiri. Habis itu yang kedua, sanggup mengendalikan emosi. Emosi merupakan suatu luapan perasaan yang berkembang surut, kemudian misalnya saat sekarang kita senang, tetapi beberapa jam kemudian bisa jadi sedih kayak kemudian kayak bentar kita senang tiba-tiba sedih kayak gitu. Habis itu emosi perlu dipelajari agar kita dapat mengendalikan dan mengarahkan dengan baik, karena emosi mempunyai peran penting dalam kehidupan pribadi dan sosial. Selanjutnya ada sanggup mengendalikan nafsu. Remaja yang dapat mengendalikan nafsu adalah remaja yang memiliki disiplin dan tahu batas. Ya misalnya nafsu kita tuh pengen ngelakuin hal-hal yang nggak diboleh, tapi karena kita punya disiplin diri, kita tuh bisa menjaga batas buat untuk nggak ngelakuin hal-hal yang dilarang. Selanjutnya ada 5 hal yang dapat dilakukan untuk mengendalikan nafsu. Yang pertama, mempelajari teladan. Kita dapat meneladani sikap orang tua yang disiplin dan tahu batas. Contohnya tuh kayak kita ngikutin apa yang orang tua bilang, kayak ini nggak boleh, jadi kita nggak perlu buat itu. Selanjutnya, berhitunglah sampai 10 sebelum mengatakan atau berbuat sesuatu ketika kita sedang marah. Selanjutnya, buat dan taatilah jadwal. Kayak kita udah buat jadwal, terus kita harus konsisten buat naati jadwal itu. Jangan kita buat jadwal misalkan mau ngerjain sesuatu tuh kayak tugas jam 10, tapi kita malah ngerjainnya tuh jam 11, kayak mundur waktu. Selanjutnya, lebih sering menggunakan istilah disiplin dan tahu batas dari biasanya. Selanjutnya, buat kontra untuk menambah motivasi dalam disiplin. Selanjutnya ada disiplin itu sulit. Kenapa? Karena kebiasaan yang kita lakukan akan menentukan masa depan kita. Kebiasaan yang baik akan menghasilkan sesuatu yang baik. Begitupun sebaliknya. Namun, untuk membiasakan kebiasaan baik itu tidak mudah. Mengapa demikian? Karena yang pertama, manusia memiliki sifat-sifat mendasar seperti cenderung bermalas-malasan, ingin hidup seenaknya, mengikuti keinginan hatinya, dan keinginan untuk melanggar peraturan-peraturan yang ada. Kayak dia seenaknya aja, kayak dia nggak peduli sama peraturan yang ada.
Selanjutnya, kita selalu menganggap pekerjaan sebagai suatu kewajiban, apapun beban yang harus dilakukan, bukan sebagai kesenangan. Yang ketiga, manusia cenderung cepat bosan jika melakukan kegiatan yang sama dalam jangka waktu yang lama. Selanjutnya ada kiat untuk disiplin diri. Yang pertama, kita harus terbiasa dengan jadwal. Biasakan diri kita dengan jadwal dan kegiatan. Jika tidak punya jadwal, buatlah jadwal atau agenda Anda sejelas mungkin. Kayak kan, kita banyak tugas. Terus kita buat jadwal. Jam segini, jam 10 kita mau buat tugas media BK. Nanti kalau udah siap, jam 2 kita buat tugas instrumen gitu. Selanjutnya, bahagia. Kekuatan bahagia juga berpengaruh terhadap kinerja diri Anda untuk lebih aktif dan bersemangat. Karena kan kalau kita nggak bahagia, kayak kita mau ngerjain tugas pun malas. Selanjutnya ada agenda. Seperti di atas tadi, buatlah agenda harian Anda. Bagi yang masih sekolah, membuat agenda sangatlah penting untuk menghilangkan kemalasan yang mungkin setiap hari muncul untuk seorang pelajar. Selanjutnya ada rajin beribadah. Rajin beribadah ini dapat membangkitkan semangat dalam diri kita. Dengan beribadah ada waktu untuk kita beristirahat dan memikirkan apa yang kita lakukan selanjutnya. Dan ya memang ibadah itu kan wajib, jadi memang harus dilakuin gitu. Selanjutnya ada sugesti. Sugesti itu menjadi teman imajinasi kita. Dengan sugesti, kita dapat mendorong diri dalam menjadi lebih kuat. Sugesti bisa menjadi faktor penting untuk kita lebih disiplin. Selanjutnya ada kerja tuntas. Kayak kerja tuntas tuh kita kerjain tugas tuh jangan setengah-setengah. Kalau memang udah agendanya atau udah kita berkontrak mau ngerjain tugas media BK tuh siap hari ini, ya kita siapkan hari ini gitu, jangan nunda tugas lagi gitu. Apa mau dilihat? Baik, kalian sudah mendengarkan materi dari Ibu Haja tadi? Sudah, Bu. Nah, bagaimana? Apakah bisa memahami materinya? Bisa. Ada yang ingin bertanya? Oh, nggak ada ya? Nah, nanti Ibu yang tanya sama kalian ya. Nah, kalian masih semangat nggak? Ibu lihat nggak semangat lagi nih? Masih? Nggak ngantuk? Ya, kita break dulu ya. Nah, jadi kalau misalnya Ibu bilang tepu konseli, kalian tepunya 1 kali ya. Kalau misalnya konselor 2 kali. Ya. Udah paham? Nah, baik. Tepu konseli. Tepu konselor. Tepu konselor. Tepu konseli. Baik, udah fokus ya. Baik, kalian mau nonton video nggak? Mau ya. Baik, Ibu akan menayangkan sebuah video. Nah, nanti kalian harus fokus ya sama videonya. Kalau lo sering mantengin live videonya 1%, 1 chill atau 1 top, lo pasti notice tuh bahwa banyak banget pertanyaan-pertanyaan kayak, Kak, gimana sih cara ningkatin semangat buat ngerjain suatu hal? Atau kayak, Kak, gimana sih cara melawan rasa malas? Atau, Kak, gimana sih caranya dia selalu termotivasi? Well, mungkin lo familiar sama pertanyaan kayak gini ya. Sebenarnya gak cuma sering ditanya di live YouTube, tapi mungkin di mana-mana. Dan pas gue ngeliat pertanyaannya, hal yang terlintas di kepala gue adalah kayaknya mesti jelasin sih dengan konsep disiplin. Kalau lo disiplin baru pagi ya, kemudian bisa lo gak akan malas pagi. Begitu juga kalau lo disiplin belajar jam 8 dan bisa lo juga gak akan malas pas belajar jam 8 itu. Pertanyaannya adalah gimana sih cara disiplin diri ini bisa dibangun? Mulai dari mana ya?
Nah, kalau misalnya lo punya pertanyaan itu di kepala lo di video tempat, kenapa? Karena kita bakal membahas gimana caranya untuk membangun disiplin diri ini supaya lo bisa mengatasi sifat malas dan termotivasi ketika lo mau melakukan sesuatu. Oke? Makanya lo stay tune sampai akhir, karena kita juga bakal ada sesuatu yang mungkin lo gak mau ketinggalan. Tonton video sampai habis ya, biar lo bisa dapat kesulitan saya. Pertama-tama gue mau membahas soal salah satu komponen yang ada di tiap manusia, yaitu willpower atau tekad. Simpelnya sih, tekad itu adalah kontrol buat melakukan sesuatu atau nggak melakukan sesuatu. Bahasa kerennya adalah motivasi. Nah, willpower inilah yang bikin lo bertahan buat mulai belajar materi UAS. Padahal mungkin udah jam 11 atau 12 malam, yang mungkin udah bikin lo lelah, gitu kan. Nah, terus willpower ini sebenarnya punya banyak manfaat dan beberapa udah dibuktikan dalam penelitian. Salah satunya adalah kalau kita mau melakukan sesuatu, mulai dari mau menjalani pola hidup yang lebih sehat atau mau ngelakuin waktu buat belajar, willpower ini adalah komponen yang mempengaruhi kita buat bergerak. Tapi di saat bersamaan yang willpower ini nggak bisa jalan sendiri. Mungkin motivator sering bilang bahwa willpower ini adalah satu-satunya hal yang bikin mereka sukses gitu. Bikin mereka bisa mencapai segala sesuatu. Tapi sebenarnya willpower-nya nggak cukup. Karena kayak baterai, ya willpower itu punya batasan. Coba bayangin kalau kita punya willpower gitu ya, terus kita bangun jam 5 pagi, sementara biasa jam 8 pagi gitu kan. Terus ya keluar dari kamar, ya kita ketemu sofa, karena willpower udah habis, ya ada kemungkinan godaan lagi di sofa. Dan willpower kita nggak cukup buat olahraga. Atau pas kita lagi diet misalnya, terus kita pengen makan gitu. Tapi karena kita disuguhin sama teman dekat gitu ya, dan mereka juga semua makan, ada kemungkinan ya willpower kita nggak cukup buat melawan. Nah, buat menghadapi tantangan kayak gini ya kita butuh kemampuan lain. Nah, disinilah disiplin diri itu dibutuhkan. Disiplin diri ini bisa didefinisikan sebagai kemampuan buat mendorong diri kita buat terus berjuang, buat terus memotivasi, dan buat terus mengambil tindakan bagaimanapun kondisi fisik dan emosi yang lagi kita alami. Entah itu disiplin diri atau willpower, itu perlu dikelola dengan baik, dan salah satu cara untuk mengelolanya adalah dengan menjadikan hal tersebut ya jadi kebiasaan. Kalau gitu, gimana nih caranya buat bisa membangun self disiplin dalam diri dengan baik, dan gimana buat membangun kebiasaan self disiplin? Nah, ada beberapa langkah yang bisa lo lakuin. Hal paling dasar ada di sumber alasan buat ngelakuinnya. Nah, jadi motivasinya tuh harus kuat. Apa sih yang bikin lo bangun pagi misalnya? Apa sih yang bikin lo kerja gitu? Nah, orang yang bangun pagi karena harus kerja, yang misalnya kerja itu motivasinya bukan hanya dapetin uang gitu ya, tapi karena lo juga semangat itu di kerjaan itu, lo pengen ngasih impact dan sebagainya, ya berarti ada urgensinya, ada alasan kuatnya. Karena kalau lo nggak kerja ya, lo mungkin nggak akan semangat itu. Nah, itu adalah contoh sumber alasan yang kuat. Nah, beberapa penelitian menyebutin kalau misalnya kita punya sumber yang kuat atau alasan yang kuat untuk melakukan sesuatu, kita bakal lebih termotivasi. Itu bahkan ketika kita lagi capek sekalipun. Tapi sumber alasan yang kuat itu nggak cukup. Kenapa? Karena ibarat otot yang dipakai terus menerus ya, pada akhirnya si willpower itu nggak sampai juga. Makanya selain punya sumber alasan yang kuat, lo juga perlu marahin sumber alasan yang kuatnya dari tempat gitu. Makanya hal berikutnya adalah coba mulai bangun satu kebiasaan dulu. Misalnya lo bisa biasain dulu buat bangun pagi jam 6 time misalnya, yang sebelumnya bangun jam 8, mungkin jam 7 kalau misalnya dan jam 8 itu. Baru setelah bangun pagi, udah jadi kebiasaan, misalnya lo beralih buat coba beresin kasur dan ya lanjutin ke kebiasaan-kebiasaan kecil lain. Begitu juga kalau ada dari kalian yang mau coba belajar bahasa baru atau mau biasain kecil tugas. Coba luangin deh waktu 15-20 menit buat nyicil setiap malam dari yang sebelumnya nggak pernah nyicil. Nah, coba arahin motivasi dan tujuan lo buat ngelakuinnya setiap malam. Nah, lama-lama hal itu bakal berkembang jadi sebuah kebiasaan. Kayak misalnya kebiasaan lo untuk nonton video satu video aja sebelum tidur. Nah, itu bakal jadi kebiasaan tuh. Kayak roda yang bakal muter terus. Dan kalau tiba-tiba jadi malas atau ada distraksi gimana? Well, distraksi itu sebenarnya hal yang normal dan coba diantisipasi aja gitu. Misalnya ada nih kemungkinan kalau belajar malam itu bakal bikin lo ngantuk. Ya lo bisa susun strategi buat coba nguranginnya. Salah satunya adalah pakai teknik kalau bakal. Nah, kalau bakal tuh gimana? Jadi lo bisa susun tekniknya kayak gini. Kalau gue lagi ngantuk pas lagi belajar, gue bangun dan pindahin tempat belajar gue dari meja ke lantai. Dan waktu itu kejadiannya aku aja gitu. Atau misalnya waktu lo belajar terus ada ajakan dari temen lo buat main Dota bareng misalnya. Lo bisa susun teknik kalau bakal. Jadi kalau gue diajak main Dota, ya gue bakal bilang gue dari situ. Gitu ya. Nah, ketiga hal ini sebenarnya nggak serta-merta gampang dilakuin. Memang kadang butuh perjuangan, memang kadang ya butuh effort banget gitu.
Bahkan hampir semua dari kita itu nggak belajar tentang hal ini dari sekolah. Sekolah mungkin nggak ngajarin kita ya gimana caranya buat bangun kebiasaan gitu dan disiplin diri. Atau ya diajarinnya cuma ayo motivasi gitu, tapi nggak diajarin cara melakukannya gimana. Ya nggak apa-apa kalau misalnya masih kesulitan bikin diri lo disiplin. 100% ngerti bahwa ini nggak mudah dan kita mau banget buat membantu lo untuk membangun disiplin diri ini. Satunya adalah gimana caranya lo melawan rasa malas dengan efektif. Nah di tanggal 20 Februari nanti 100% bakal ngadain webinar gimana caranya melawan rasa malas. Nah di webinar ini lo bisa belajar dan diskusi langsung sama psikolog 100%, Asibli dan gue juga Evan gitu. Dan kalau misalnya di video ini kita ngebahas gimana caranya melawan tekad dan motivasi, di webinar ini lo bakal dapat penjelasan tentang gimana caranya melawan rasa malas. Dan ini cocok buat lo yang saat ini mau ya melawan rasa malas dan membangun motivasi. Dan selain penjelasan di webinar, lo juga bakal dapat banyak yang lo bakal tahu tentang kenapa sih lo malas gitu. Dari psikotes, sekarang bakal ada psikotes nih. Dan lo juga bakal tahu solusinya gimana karena bakal ada worksheet. Jadi cocok buat lo yang saat ini yang memang mau mengatasi masalah yang lo alami gitu. Dengan psikotes dan dengan worksheet. Lo juga bakal dapat support group, jadi lo bakal dapat chat group Telegram dan sel-sel lainnya di mana lo bisa diskusi sama mentor. Nah baik, apakah kalian sudah mendengarkan paparan video tadi? Nah bagaimana nih? Apakah kalian sudah mau mendisiplinkan diri? Baik. Ibu akan membagikan LKPD sama kalian. Nah jadi kalian nanti jawabnya secara kelompok. Nah ibu akan membagikan kalian di kelas ini ada berapa orang? 9. Oh 9. Nah kita bagi 4 kelompok aja ya. Ini udah dulunya ada 4. Nah ini kelompok 1. Di situ kelompok 2, 3, 4 ya. 4 kelompok aja. Nah kalian nanti menjawab pertanyaan di sini ya. Nanti kalian itu presentasi lagi hasil diskusi kalian di depan. Nah, baik. Apa telat? Gue masih ya. Akan duduk. Dan kali nggak boleh kalau lagi ya. Datangnya harus cepat. Baik, Bu. Harus disiplin. Harus disiplin. Nanti kalau misalnya udah ada yang ngerti, tanya sama ibu ya. Satu aja jawab. Satu aja jawab. Satu aja jawabnya. Bagaimana Dinda? Apa paham tentang soalnya? Oke. Ada yang mana?
Ya siap? Udah ada yang siap? Siapa namanya? Raisa. Boleh bacakan di depan ya. Jadi kan pertanyaannya bagaimana pendapat Anda mengenai disiplin diri? Menurut saya akan menjaga diri dengan mematuhi tata tertib agar saya juga dihargai orang lain. Terus menerapkan suatu keteraturan dalam diri saya dan membuat kebiasaan buruk. Terima kasih, Terus Raisa. Tepuk tangan untuk Raisa. Dari atas untuk Raisa. Siapa lagi yang mau presentasi ke depan? Enggak. Nah, siapa yang mau maju? Saya. Baik, silakan. Jadi pendapat kami mengenai disiplin diri adalah perilaku membiasakan diri untuk lebih teratur. Lalu seberapa penting disiplin diri menurut pendapat kami? Penting karena hidup kita itu bisa teratur dan mengurangi rasa malas. Apa tujuan penanaman disiplin diri? Agar terhindar dari sifat menunda-nunda. Lalu apakah disiplin diri itu sangat sulit? Jika sulit, apa alasannya? Sulit, tapi nggak sangat sulit. Karena terkadang sulit untuk mendapatkan motivasi dalam disiplin diri. Sekian presentasi dari kami. Baik, terima kasih Aura. Dari Apres, Aura. Baik, soalnya kelompok terakhir siapa yang ingin? Boleh, silakan. Siapa namanya? Oh, Indah. Silakan Indah. Menurut kelompok kami sudah nomor 2 seberapa pentingnya disiplin diri untuk menurut kami ya. Jadi penting sekali menurut kami karena jika kita tidak disiplin diri, mungkin hidup kita tidak teratur. Dengan menerapkan disiplin diri, kita lebih fokus karena kita punya tujuan yang tidak dicapai. Dari Apres, oh Indah. Nah, baik. Siapa yang ingin menyimpulkan semua materi? Nah, siapa yang mau? Nanti ada dapat hadiahnya loh. Siapa yang mau? Saya Bu. Baik. Siapa namanya, Nak? Maudi Bu. Maudi. Baik. Silakan Maudi. Untuk lomba dulu. Baik, silakan Maudi. Jadi disiplin diri Di sini Maudi. Depan ya, biar lebih berani lagi. Biar pede. Jangan malu. Jadi disiplin diri itu sangat penting bagi diri kita dan kehidupan kita karena kalau nggak disiplin hidup kita nggak beraturan. Jadi kan kalau disiplin itu udah kita bikin planning, udah tertata, jadi waktu kita lebih bermanfaat. Udah. Baik, terima kasih Maudi. Pendapatnya. Baik, jadi disiplin diri ini ya kalau misalnya kalian pasti banyak tugas nih kan? Ya. Jadi jangan ditunda-tunda lagi ya. Nanti tugasnya numpuk. Oh ya, yang tadi karena Maudi sudah mau menyimpulkan materinya, kita kasih hadiahnya ya. Dan kelompok yang presentasi yang bagus, siapa ya? Kelompok berapa? Aura. Kelompok Sadina. Pertanyaan
tutup pembelajaran hari ini. Dulu kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Amin. Selesai. Sebelum ibu tutup, kita udah nggak semangat lagi nih kan? Nah, baik, kalau misalnya kita ibu bilang BK, nanti jawabnya berani, disiplin, dan kreatif. Gitu ya. BK. Berani, disiplin, dan kreatif. Baik, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.